dan saya gunakan untuk membangun rumah, renovasi rumah bapak saya. Itulah pengalaman saya di Sawana Bakti, saya pakai sampai sekarang. Terima kasih untuk kakak-kakak pembina semuanya. Dan hari ini saya dihadapkan di sini, sebenarnya saya belum merasa pantas, apalagi yang harus saya atur adalah beliau-beliau yang dulu pernah membesarkan saya. Tetapi karena ini adalah salah satu tugas, maka mohon izin dengan semaksimal mungkin saya berusaha. Tadi malam jam 2 saya kirim materi pada Kak Agus yang saya beri judul Jalan Sigas. Jadi mau saya singkat apa? Jika peran fungsi tugas kakak-kakak saya semua yang ada di Sawana Bakti ini sudah menunjukkan semuanya. Tetapi kita harus kembali kepada tupoksi bahwa instruktur ini adalah, kalau pasukan adalah komandan terdepan, bagaimana adik-adik kita ini akan menjadi orang yang akan di masa depan menghadapi tantangan. Jadi adik-adik di Sawana Bakti ini sudah saya sampaikan pada kakak kamu, karena kemarin kita penilaian di 8 saka, saya melihat di sini memang adik-adik paling kompak dan paling mandiri. Tepuk tangan untuk adik-adik dewasa. Kemudian kakak-kakak bisa dilanjut ke Agus. Di 170A 2008, Saka ini adalah wadah pembinaan khusus meningkatkan minat dan kemampuan dan keterampilan. Jadi kalau adik-adik setelah dari Sawana Bakti ini tidak tahu tentang kehutanan, berarti adik-adik ini belum bisa menyerap ilmu yang dimiliki oleh kakak-kakak instruktur. Nah, bahasanya timbul dan sumur. Kalau timba itu tidak mungkin jalan, sumur tidak mungkin jalan ke timbanya, tapi timba itu yang buat ambil air harus mendatangi ke sumurnya. Sehingga kalau adik-adik dekat dengan kakak instruktur, tentu keterampilan dan kemampuan itu akan terserap. Meskipun beliau-beliau sibuknya luar biasa, agar nanti ditempel terus itu pasti akan keluarlah ilmu-ilmu beliau itu. Karena apa? Sama sehingga ketika fajar habis subuh, saya harus ke persemaian di sebelumnya jadi pohon di dekat kandang babi. Ya, saya mau berangkat praktek nyiram persemaian di sana sampai sore. Nah, bagaimana di sana beraktivitas? Saya sendiri, tidak harus ditemani yang lain, karena saya pengen tahu. Kemudian pernah kita diajak untuk PTM, patroli tunggal mandiri dulu. Kalau sekarang kurang tahu istilahnya ya. Jadi saya mendengar letusan senapan dua begitu, luar biasa senang, karena setelah itu saya cari selang-selang pelurunya di mana. Karena muda kan cari gitu. Dua begitu, terkesan sekali. Bagaimana kita membaca patok HM, arahnya kemana. Kemudian kita mengukur kayu di TPK Sambiljo, kualitas A1, A2, A3. Kemudian mengukur tinggi pohon dengan harga meter. Diajari bagaimana pemetaan oleh Kapitan Almarhum, luar biasa. Sampai sekarang termasuk yang membuat saya bisa mengajar di masjid, karena matematika salah satunya pengukuran adalah dari pramuka. Jadi trik strategi agar instruktur berhasil menjadikan peserta didik ini betul-betul menguasai keterampilan, tidak semata-mata instruktur saja, tetapi adalah bagaimana minat dari peserta didik. Selanjutnya kakak, tadi sudah disampaikan oleh Kak Sis bahwa semuanya diawali dengan PDK dan MK serta sistem AMO. Jadi harus selalu ada orang dewasa, karena pada saat tidak ada orang dewasa, anak muda atau peserta didik yang sudah masa-masa pubertas ini akan lebih banyak bereksplorasi. Tidak hanya bereksplorasi hal-hal yang khusus di materi, kadang-kadang yang lain. Nah, maka harus hadirlah di dalam latihan itu kakak Pamungsaka, kakak instruktur, bahkan dimonitor oleh kakak pimpinan. Lanjut. Di SK 170A ada organ-organ satuan karya, ada bidang, kemudian ada krida, anggota, pamo, instruktur, dewan saka, musyawarah saka, mapi saka, dan pimpinan saka. Hari ini kita sudah melewati beberapa yang harus kita miliki.
Pembidangan kita di Sakawana Bakti adalah bidang kehutanan dan lingkungan serta sumber daya alam. Itu yang saya baca di 005 tahun 84. Tapi sudah update di tahun 2011 ya Mas Agus, 2013. Itu di online belum ada dicari loh Kak Agus. Jadi saya sudah berusaha menemukan, kemarin saya lihat di sini sudah punya, saya cari tidak ada. Nah, kita akan fokus ke yang nomor 5, kakak-kakak instruktur. Sekarang kakak-kakak yang saat ini ditugasi instruktur, mohon angkat tangan. Nah, sudah kenal ya dari ya? Dewan Cakap sudah kenal dengan instruktur apa belum? Saya kemarin ketemu terakhir dengan Kak Sinter dari Karangasem itu, dijajak kimia di sana sampai hari ini masih ingat tuh. Mendekat. Karena yang butuh itu adalah adik-adik. Nah, suksesnya instruktur tadi salah satu kuncinya adalah proaktifnya peserta didik. Nah, instruktur saya jelas dipilih karena memiliki kemampuan, keahlian. Jadi yang dibutuhkan di bidang itu apa? Misalnya, kakak punya spesifikasi di bidang tata warna. Kalau di tata warna ada SKK penginderaan jauh, ada pemetaan, kemudian ada pengukuran. Kebetulan 3 SKK itu saya diajari oleh Kak Rita langsung. Kemudian di Jawa Tengah saya diuji lagi di sana. TKK 3 itu saya lulus. Di Jawa Tengah yang uji heran. Bagaimana cara pakai harga meter? Gini ketemu ukurannya. Yang ngajari siapa? Kak Rita dari Purwodadi. Kak Rita itu guru saya. Gitu. Waktu itu begitu. Oh, berarti KPI Purwodadi punya SDM yang luar biasa. Karena di tingkat Jawa Tengah sudah banyak yang dikenal. Artinya beruntung adik-adik masuk di sini. Gitu. Jadi kakak-kakak instruktur juga tidak berkecil hati. Artinya kakak instruktur dipilih ini adalah orang yang luar biasa, punya kemampuan. Kalau kami yang dipendidikan jadi guru, karena emang basicnya guru, jadi bisa menularkan ilmu karena jalurnya itu. Tapi kalau kakak instruktur bukan jalurnya, tapi bisa menularkan ilmu, dan itu akan jadi ladang amal yang luar biasa buat kita. Amin ya kan? Selanjutnya, pengangkatan instruktur saya diangkat oleh ketua kwartir. Tadi pagi sudah ya. Biasanya tahun kemarin loh Kak ini. Tadi pagi itu baru seremonialnya. Sudah tahun kemarin itu. Masa baktinya 3 tahun. Setelah itu dapat kembali. Nah, jadi kakak-kakak bersiap. Tadi masa baktinya tahun berapa Kak Gus? Selama 5 tahun tadi ya. Oke ya. Jadi nanti kalau diwawancara SK-nya 3 tahun ya. Karena kalau pinsakanya sesuai dengan masa bakti kwartir, kalau di 170 akan 3 tahun termasuk pangosaka. Ya. Bisa nanti kita review kembali. Kemudian pemberhentian bisa berhenti apabila berakhir masa baktinya. Yang kedua, atas permintaan sendiri. Barangkali dapat promosi dan mutasi, jadi waktu dan jarak ini cukup, tidak bisa dikondisikan. Yang ketiga, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kemudian meninggal dunia. Nah, syarat-syaratnya punya pengetahuan dan keterampilan. Pasti kakak Mabisaka dan kakak pimpinan menunjuk kakak-kakak selaku instruktur tidak asal tunjuk, karena melihat kapasitas kakak-kakak sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian bersedia. Yang kedua ini tidak menguati loh Kak, suka rela. Bahasa suka rela itu luar biasa Kak. Suka rela, yo seneng pasti berangkat. Relanya itu karena apa? Tidak ada apa-apanya. Ya Kak ini. Kakak pembina, kakak pamong, instruktur tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak ada pengaruhnya pada jabatan barangkali. Mohon izin Mbak Dio. Karena apa? Kita di kedinasan juga sama. Sebagai pembina pramuka ini melekat sebagai tugas pokok. Kalau masalah promosi dan sebagainya, kami di dinas sudah biasa dipandang. Harus sergap Pak Yai. Enggak makan. Seperti itu. 4 tahun begitu. Kemudian bersedia membantu pamosaka dalam membina dan mengembangkan saka. Setiap latihan harus hadir. Ya ini setiap latihan harus hadir. Karena latihannya adalah membahas tentang syarat kecakapan khusus satuan karya. Begitu. Kalau tidak hadir, dibiarkan saja, maka anak-anak akan lihat.
Masa latihan di Saka kok PBB garis bergaris, kan lucu. Nah, latihan di Saka itu ya latihan yang kaitannya dengan kesakaannya. Pramuka sudah latihan di hidupnya, begitu. Kemudian melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan jadi tugasnya. Tadi dilewati Kak Agus ya. Nomor 5, apa Kak Agus? Sudah pas kok. Nomor 5, meningkatkan pengetahuan dan kecakapan. Jadi meskipun sudah ahli, nah ini juga jadi pemikiran bersama kakak pimpinan, harus ada selalu peningkatan kapasitas diklat dan lain sebagainya untuk mengupdate pengetahuan yang terkini. Kemudian yang keenam, mengikuti orientasi gerakan pramuka seperti hari ini, kursus salah satunya mengenal berpramuka bagaimana. Karena tidak semuanya berangkat dari nol. Kalau Kak Agus saya sudah seragamnya pramuka kan? Pokoknya aja pramuka. Ya, makanya ketika lahir langsung salam pramuka itu sama ibundanya. Tapi sayangnya tidak melewati jenjang siaga Kak, bedanya itu. Kalau saya lulus dari siaga, penggalang, penegak, sekarang pembina. Kemudian yang ketujuh, melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan jadi tugasnya. Jadi sore tadi latihannya apa, SKK yang dibidik tadi apa, harus disampaikan kepada kakak kamu, begitu. Tepuk pramuka. Nah, tepuk itu bukan tepuk ame-ame loh, Kak. Tepuknya begini, mantap itu, ya. Kita ulangi, tepuk pramuka. Nah, luar biasa kita ambil satu Kak Mul ya. Kak Mul khusus KMD tambah satu, tambah proklet biasanya yang rindu. Tapi ini sudah sekali betul, ya. Kita lanjut. Nanti dulu. Lanjut dulu. Selanjutnya Kak Gus. Jadi pemberian TKK dan rekomendasi TKK, sasarannya kakak instruktur yang paling penting di sini. Jadi kakak-kakak tidak usah berpikir yang lain-lain kan. Yang lain-lain urusannya pamong, urusannya pimpinan Saka. Kakak instruktur urusannya ini, bagaimana adik-adik ini mampu mencapai dan menguasai TKK. Tadi kenapa bisa mengukur kayu? Syaratnya apa bisa lulus Krida Gunawana di TKK pengukuran kayu misalnya. Kemudian di TKK pemetaan kenapa bisa lulus? Itu adalah tanggung jawab kakak-kakak instruktur. Tentu diawali dari pemberian materi, kemudian praktek, pengujian. Nah, kemudian yang kedua, Pamong Saka dapat memberikan rekomendasi pemakaian suatu TKK kepada pramuka di luar Saka. Kalau ada orang yang ingin, boleh-boleh saja ingin mengetahui, ya, ingin mengetahui ilmu yang ada di Saka itu, kemudian ikut praktek, jadi peserta didik di sini, boleh. Tapi tampaknya sampai ini belum pernah yang ada seperti itu. Kenapa? Karena sampai ini yang dipahami di grup bukan ini, nek jadi anggota Saka itu selama masuk itu terus sampai tua ya itu terus. Padahal sebenarnya tidak. Minimal sudah menguasai 3 TKK itu boleh berpindah atau mencari ilmu di Saka yang lain sebenarnya. Tapi kita karena loyalitas kan, seperti saya ikut Saka ya dari dulu sampai sekarang ya baru Saka Wana Bakti. Yang lain saya belum tertarik. Terus sekarang sudah tidak boleh kan, usianya sudah expired. Tapi terakhir sampai dengan 2004 itu, ya sampai 2004 saya tetap Saka Wana Bakti. Tepuk Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti. Luar biasa, beda sama tadi ya. Beda sama tadi. Semangat. Iya. Saya kalau lihat kategori yang tepuk tangan itu malu kok. Kan baju beliau ketat itu. Wah itu mantap ya. Oke, lanjut Kak Agus. Pengujinya adalah kakak instruktur. Jumlahnya 2, karena ini tim. Jadi nanti kita praktek, peserta didik yang akan diuji 1, pengujinya 2. Karena apa? Penguji ini betul-betul akan memberikan rekomendasi apakah ini sudah layak memenuhi syarat atau tidak. Karena berkaitan dengan kemampuan. Seandainya, maaf kakak, saya sering ketemu di luar, ada di budget pasang TKK.
Rentep-rentep, tempel-tempel gitu. Saya tanya, bisa pasang itu ujian apa enggak deh? Saya itu kak, diberi kakak pembina, terus suruh nempel, sudah kak. Nah, ini kan kacau kak, pendidikan seperti itu. Padahal yang ditempel itu adalah kecakapan. Nah, maka kakak-kakak instruktur punya tanggung jawab penuh mengendalikan kualitas adik-adik. Apabila berani pasang TKK, betul-betul ditanya bisa. Saya berani tes. Bisa pakai ya? Kok ditutup? Bukan bisa. Rahma pakai kan? Oh, bukan Rahma. Mas saya pakai masker sih. Oke, namanya siapa? Ya. Siapa? Puput punya TKK apa? Bunda sama Bina, Kak. Yang uji siapa? Yang uji Kok bingung yang uji siapa? Kak Agus. Semua? Iya, ya. Kak Agus ketawa ini. Karena timnya bentuk hari ini nggak boleh ketawa Kak Agus. Harusnya malah prihatin ini. Jadi kalau nanti ditanya seperti itu, bagaimana usianya, adik-adik betul-betul memang menguasai. Jadi jangan ragu. Bahasanya Kak Agus, oh jenderdek kok juga beter. Tinggi pohon, mengukur tinggi pohon. Kebetulan di situ ada pohon yang biasa dipercayai masyarakat kangge muter manten. Ada Kak ya? Adik-adik kalau mendekati itu kadang-kadang agak sungkan. Coba ukur tinggi pohon itu. Kakak mungkin belum tahu kalau itu untuk tempat hubungan manten. Adik-adik minggu ini nggak berani. Nah ini karena memang kita harus tahu adat istiadat lingkungan tempat itu bagaimana, ini berpengaruh. Maka kita cari objek yang lain. Contoh seperti itu kan. Kemudian keadaan pribadi peserta didik yang diuji. Apakah adik-adik ini sedang banyak kendala? Dalam arti tugas akademiknya banyak, tugas rumah banyak, jangan dipaksa. Kemudian dilakukan secara perorangan. 2 penguji menguji 1 orang. Jika SKK-nya hanya dapat dilakukan kelompok, tetap nilainya tetap perorangan. Prinsipnya begitu. Saya pernah diuji pengukuran kayu di TPK Sambilrejo yang uji 2 berkelompok gitu. Tapi saya disuruh maju satu-satu, mengukur diameter pohonnya berapa, kemudian kelilingnya berapa, kemudian ada grownya pada, nanti masuk kualitas berapa gitu. Dulu kita sudah bisa, ini sekarang lupa. Kemudian lanjut Kak. Pelaksanaan uji SKK yang pertama, mata uji dikehendaki peserta didik. Artinya peserta didik ini akan minta uji apa? Misalnya di Gereja Binawana, saya sudah belajar ini Kak, di Gereja Binawana. Saya datang ya, peserta didik datang ke instruktur Binawana, minta diuji. Apa kamu sudah belajar? Sudah Kak, sudah kamu siapkan? Sudah, bahannya sudah ada, sudah. Kita praktek. Begitu kan? Jadi fun, menyenangkan, tidak horor. Tapi kalau adik-adik ini mau uji pada Kak Agus, horor kan? Sering cerita sama saya kalau ke Pamusa Kamana berarti horor. Jadi SKK yang dipasang harus melalui uji SKK khusus dan tanda kecakapan khusus. Dan kalau saya lihat di uji apa kan ya, antara deg-degan takut sama deg-degan senang. Tapi kalau anak sekarang deg-degan senang kan? Dan dinyatakan lulus sehingga berhak untuk mendapat dan menggunakan tanda kecakapan khusus grade apa begitu. Kemudian tingkatnya kalau di Saka tidak ada perubahannya ya Kak Agus, hanya 1, jadi tidak bisa dipakai. Nah, surat pernyataan ini misalnya kapan, adik-adik kapan gitu, ketemu sepakati. Kemudian sifatnya praktek. Nah, kira-kira yang bisa dipraktekkan apa? Dari yang membawa siapa? Yang bawa ya adik-adik, karena yang menguji kan adik-adik gitu. Kemudian setelah diuji serata, ada yang akan disampaikan kakak-kakak sebelum kita ke simulasi.